wawancara tokoh inspirasi budaya, sastra, dan akademisi atas nama Dr. Siti Aida Aziz MPD. Dan saya sendiri adalah dosen modul Nusantara. Jadi kesempatan ini akan mewawancarai tokoh inspirasi kita, Dr. Siti Aida Aziz MPD. Baik, Ibu Dr. Siti Aida Aziz, selama ini Ibu bergerak di bidang akademisi selama berapa tahun, Ibu? Saya tepatnya 1994 dikukuhkan menjadi tetap 1996 sampai sekarang. Ya baik, selama ini Ibu bergerak di bidang sastra. Karya-karya apa yang Ibu karya-karya apa yang selama ini yang sudah dihasilkan, Ibu? Ya, selamanya berkisar ke sastra. Buku-buku sudah ada beberapa kali juga mengerjakan penelitian yang terkait dengan sastra, pada umumnya sastra Indonesia dan khususnya sastra daerah. Baik, tentu sastra sangat berkaitan dengan budaya. Ya. Nah, ketika berkarya tentang sastra, apakah diintegrasikan dengan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan? Mungkin ada juga budaya tentang adat kearifan lokal. Ya, ada yang seperti itu karena mengangkat budaya daerah itu tidak lain adalah melestarikan salah satu wujud melestarikan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Taruhlah budaya Bugis, budaya Makassar, Toraja, dan Mandar, seperti itu. Saya melihat banyak juga karya-karya Ibu ya, Ibu Doktor di media massa, ada tentang etika, tentang bagaimana beretika di sopan santun atau etika berbahasa, dan ada juga karya-karya yang terkait dengan budaya tentang kearifan lokal. Boleh mungkin Ibu bisa menggambarkan mendeskripsikan secara singkat mengenai karya-karya Ibu yang luar biasa. Saya melihat di media ini ya, media massa atau online ya, online. Banyak saya lihat di situ karya-karya Ibu. Iya. Karya-karya saya di situ itu wajib saya menulis 3 pekan sekali, dan itu adalah tuntutan karena saya kebetulan sekretaris pertama Cebastra. Cebastra itu adalah kumpulan sarjana-sarjana kesusastraan juga yang berpusat di Surabaya. Jadi Cebastra seperti itu. Itu didirikan tahun 2019. Kebetulan saya diamanahi menjadi ketua pertama atau sekretaris pertama. Nah, itu dituntut. Dalam hal ini karya-karya saya selalu saya fokus ke sastra. Jadi ada yang pertama itu saya menulis cerpen yang berjudul Desah Terakhir. Desah Terakhir ini sangat kental dengan budaya Bugis Makassar. Karena kenapa? Di sini ada hal-hal yang sangat tabu dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar, yaitu silarian. Silarian itu minggat. Minggat dibawa sama calon suaminya. Tapi ini tidak terlaksana karena si tokoh ini sangat takut dengan kedua orang tuanya. Jadi dia memilih sakit, dia memilih pergi, dia memilih kecewa daripada mengikuti apa yang diinginkan oleh kekasihnya, seperti itu. Ini kental loh. Desah Terakhir itu sangat kental budaya Bugis Makassar. Sampai akhirnya nanti ini karena berpisah, dia mengabdi ke pedesaan. Pedesaan itu dia pikirnya untuk menghilangkan dia punya sakit, dia mengabdi ke pedesaan. Dia tidak pikirkan apa lagi. Di situ pun juga kedua orang tuanya marah. Kamu harus kembalikan SK itu. Karena kenapa? Bukan katanya pemerintah yang menentukan masa depan, tetapi Allah Ta'ala. Tapi dia katakan, si tokoh ini mengatakan tidak.
ini sudah terlanjur. Dan terakhir itu endingnya saya mengajar anak-anak luar biasa. Saya mengajar anak-anak yang tidak normal. Demikian pula dirinya tidak normal. Karena dia kandungannya sudah diangkat. Jadi tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Itu desa terakhir. Jadi inti ceritanya pihak laki-laki dan perempuan itu tidak menyatu. Tidak menyatu. Karena itu bisa karena gara-gara orang tua. Tetapi si laki-laki juga orang mengatakan di sini Bugis Makassar mapadeton siri. Apa inten siri? Kita mau harus kita tegakkan. Jadi si tokoh laki-laki ini terpaksa berpisah dan dia dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan dari pilihan orang tuanya seperti itu. Baik, saya juga melihat ibu biasa diminta oleh diminta oleh masyarakat Bugis Makassar, terutama di Makassar, untuk perayaan untuk penyambutan perkawinan Bugis Makassar. Dan Ibu Dr. Siti Aida Aziz ini MPD, dia selalu kalau dia mendampingi begitu dia merencanakan bagaimana mulai dari mapaci, mulai dari melamar, mapaci, sesudah itu sampai resepsi. Mungkin Ibu bisa menggambarkan bagaimana adat-adat Bugis Makassar yang selama ini Ibu selalu diminta untuk untuk mendampingi panitia-panitianya, dan Ibu juga sebagai pendamping basi juga ya, karena saya tahu betapa banyak organisasinya Ibu ini yang terkait dengan sastra dan budaya. Baik, dipersilahkan. Iya, mengangkat budaya daerah Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Makassar, itu ada proses pada saat orang melamar. Jadi mulai namanya mak jangan-jangan itu baru perkenalan, mendekatkan diri keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Itu diwakilinya biasanya kedua orang tuanya saling mengenalkan untuk mengenal lebih jauh. Itu namanya jangan-jangan kalau bahasa Makassar. Tapi kalau bahasa Bugis itu manu seperti itu ya, saling mengenal untuk lebih mengenal lebih dekat. Setelah manu ada namanya lamaran. Nah, lamaran juga ini tidak hanya diwakili oleh saudara dekat ya, saudara dekat hanya diwakili oleh saudara dekat seperti kedua orang tuanya itu. Nah, di sini lamaran sudah ditentukan berapa uang panai itu Ibu adalah beda dengan mahar loh. Tetapi orang di Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar, yang diutamakan itu uang panai. Padahal tidak seperti itu. Yang kita utamakan itu mahar. Karena itulah harga dari laki-laki untuk menyerahkan kepada perempuan. Berapa harganya? Seandainya maharnya itu 1 ekor terung bule, orang Toraja mengatakan seperti itu harganya kan biasanya minimal 500 juta. Ini mahar. Tetapi yang diutamakan oleh suku Bugis Makassar adalah uang panainya itu. Nah, uang panai di sini biasanya gara-gara uang panai itu bubar pernikahan. Nah, karena sudah ada kesepakatan, maka sebentar setelah itu lamaran ada namanya mak duta. Ya, mak duta itu dalam artian sudah kita kumpul semua keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Di situ juga ada prosesi. Jadi dia diwakili oleh kedua orang tuanya dan keluarga kerabatnya di situ dijemput. Setelah itu ada namanya mapacing. Sebelum mapacing ada namanya siraman. Siraman ini maknanya untuk mengeluarkan semua unek-unek baik laki dan batinnya seorang calon pengantin. Nah, di sini sudah mulai nampak budaya. Jadi mulai jangan-jangan momen-momen itu sudah nampak budayanya Bugis Makassar. Setelah itu malamnya ada namanya mapacing. Mapacing itu kita mengundang. Mapacing itu membubuhi pacing. Pacing dalam hal ini adalah daun sebangsa daun yang memang kalau ditumbuk itu sulit untuk lepas dari tangan itu. Inilah ibaratnya kita memaknakan
sebentar ini calon pengantin, insya Allah setelah jadi ini sulit untuk berpisah seperti itu. Nah setelah hari H, nah adalah artinya pernikahan. Di sinilah pernikahan ini selalu kita tampilkan budaya, mulai dari penjemputan, laki-laki perempuan menjemput laki-laki itu harus ada namanya payung yang 4 persegi itu namanya lelung, seperti itu lelung. Nah ini juga ada maknanya. Jadi pada saat pengantin laki-laki datang, ini penyerahan lelung dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. Itu pun juga harus atau wajib ada namanya bunga sibali. Bunga sibali ini pakaiannya adalah pakaian pengantin. Nah zaman-zaman dulu itu dulu yang keluar. Nah seakan-akan jadi kalau ada pada saat perang disangkanya ini yang jadi ini adalah ini pengantinnya, padahal ini cuma stereotipe dari pengantin yang sebenarnya, dan seperti itu. Lalu akad nikah, setelah akad nikah ada pesta untuk mengumumkan kepada halayak kalau si anak ini sudah dinikahkan, seperti itu. Baik Ibu, mengenakan selama ini Ibu kan sudah lama juga bergelut di Lembaga Budaya Asia PDA Kota Makassar. Di sana saya melihat itu banyak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini yang bertahun-tahun ya, mengenai profil yang ada di PCA, dan tentu ini bagaimana Ibu memberikan suatu penguatan sehingga budaya-budaya Bugis Makassar ini bisa terintegrasi dari ke organisasi-organisasi yang Ibu geluti selama ini di lembaga budaya yang sudah bertahun-tahun. Ya. Jadi saya memegang jabatan itu diamanahi 2013. Dari 2013 sampai sekarang saya memangku amanah itu Ketua Lembaga Budaya Kota Makassar. Jadi Kota Makassar ini ada 25 cabang. Nah untuk melestarikan budaya tetap ada hal yang seperti itu. Jadi kita sering mengadakan perlombaan menyanyi dalam hal ini selalu disebutkan lagu daerah. Jadi samping itu adalah wajibnya kita yaitu Mars Asia. Nah tetap seperti itu. Juga memperkenalkan kepada ibu-ibu umpamanya baju daerah. Nah dari yang kuno sampai yang modern. Seperti yang saya pakai ini sekarang sama Dr. Munira, ini adalah baju bodoh, tetapi sudah dimodif seperti ini. Yang aslinya memang juga si anggun, tapi selalu ada inovasi-inovasi sehingga baju yang ini selalu diinovasi. Tetapi kesannya sebagai baju daerah tidak hilang seperti itu. Iya, Bu. Baik, menurut Ibu mengenai adat Bugis Makassar ini, apakah perlu lagi kita akan melestarikan lewat di pendidikan atau di pembelajaran? Oh iya, itu harus. Karena kenapa? Taruhlah itu ambil misalnya bahasa daerah. Sekarang ini saya prihatin, ibu-ibu muda yang melahirkan kok sepertinya nggak mengenal lagi budayanya. Karena bahasa daerah untuk dalam satu keluarga itu adalah bahasa rahasia. Jadi antara ibu dengan anak menggunakan bahasa daerah ini, anak-anaknya pada bengong karena tidak diperkenalkan. Saya khawatir bahasa daerah ini akan punah kalau mulai sekarang tidak dilestarikan seperti itu. Nah inilah peranan kita, terutama di HISKI ini, karena kita tidak terlepas dari HISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan, tidak terlepas dari kebudayaan, karena saya kebetulan ketuanya budaya dan budaya yang lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Mulai dari bahasa, untuk tidak hilangnya, punahnya bahasa ini, tolong di rumah tangga itu diperkenalkan kepada anak-anak, sehingga bahasa-bahasa daerah itu bukan bahasa rahasia lagi untuk anak-anak. Tolong diperkenalkan. Ini yang saya khawatirkan. Pernah saya bicara di TPRI di tahun 2007 di TPRI itu kekhawatiran bahasa daerah punah. Jadi saya mengatakan begini, punahnya bahasa daerah manakala tidak ada lagi petuturnya. Jadi diupayakan semua yang berdomisili di Makassar, dalam hal ini Bugis Makassar,
Sulawesi Selatan, Toraja, Mandar, dan bahasa-bahasa daerah lainnya tolong diperkenalkan kepada anak-anaknya sehingga mereka paham dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam bahasanya tersebut. Oke? Ya, baik. Jadi kan yang saya lihat Bunda sudah mengenal lama dunia sastra. Mungkin bisa dibilang dari zaman kuliah ya Bu. Iya. Sejak sekolah. Karena alasan Bunda bisa menyukai sastra itu sendiri karena apa? Karena saya pikir sastra itu bisa dijadikan media pembelajaran dan sastra itu terkait dominannya keperasaan, bukan di pikiran. Jadi dia tidak diolah di pikiran tapi diolah di perasaan. Saya orang berperasaan, makanya saya suka sastra karena semua hakikatnya manusia dan kemanusiaan, hakikinya namanya manusia itu ada dalam sastra. Apakah sastra untuk membentuk karakter? Iya, seperti itu iya. Taruhlah anak kecil ya, anak TK. Pada saat ibu gurunya mendongeng, taruhlah Kancil dengan buaya atau Kancil dengan Pak Tani, ya toh? Bagaimana kita tanamkan karakter? Setelah ibu gurunya mendongeng, ibu gurunya bertanya, anak-anak siapa yang suka dengan Kancil? Tidak ada yang tunjuk tangan, karena Kancil saat itu jahat, karena dia nyolong timnya petani. Nah, berarti kan sudah ada karakter di situ. Nah, sudah ada karakter di situ. Siapa yang tidak suka dengan Kancil? Semua tunjuk tangan karena dia tidak mau mengikuti karakter Kancil, karena dia nyolong. Berarti kita tanamkan mengambil punya orang tidak, bukan hak kita, jangan. Jadi mulai kecil. Jadi dari situ, karena saya pikir sastra itu enak. Makin kita baca makin ibarat. Jadi sastra itu ibaratnya fenomena unik dan fenomena organik. Jadi sastra itu diolah di perasaan. Jadi kalau kita mencari seantero dunia, adakah Samsul Bahri, adakah Datuk Maringgi? Tidak ada, tapi ada hal itu di dunia nyata. Orang sastra, orang pengarang mengangkat itu jadi kenyataan. Orang yang menonton, iya ya betul, ada yang begini di masyarakat. Adakah seorang wanita yang mencarikan istri buat suaminya? Tidak ada, tidak ada. Tapi kemarin ada di Takalar. Ada di Takal kemarin mencarikan, tetapi itu namanya orang Makassar masa dalam unik banget, di antara 100 itu mungkin ada satu. Cuma karena cantiknya sastrawan meramu seperti itu, dia mengatakan istri buat suami, dia tidak mencarikan. Nah, jadi dia sastra itu juga terkait dengan zaman adanya zaman ini, sastranya yang inilah ya seperti itu. Kalau ya Khairil Anwar membuat puisinya, dia belak-belakan dan dia keluar dari koridor. Dia tidak mau lagi terikat oleh kata bait, bar, tidak mau lagi. Kita katakan tadi sastra itu terkait dengan zamannya. Ini Khairil Anwar menciptakan aku, taruhlah ya misalnya aku. Kenapa dia mengatakan dia menembus kulit, aku tetap berada menurutnya? Kenapa dia belak-belakan? Kenapa dia belak-belakan? Karena zamannya yang mengatakan begitu. Tahun 45 orang mau merdeka, jadi sastrawan itu selalu mengikuti zamannya. Baik, Asis, saya pernah juga membaca karya-karyanya Ibu mengenai terutama disertasinya Ibu ya. Yeah. Dan saya melihat tentang kepemimpinan. Temuan-temuan Ibu Dr. Sukaida Asis itu bagaimana memimpin itu, kapan dia demokratis, kapan fleksibel dan otoriter. Bagaimana perlu barangkali diperjelas, karena saya melihat ini memang ketika seorang pemimpin itu bukan hanya dia demokratis saja, tetapi ada kalanya ketika dia menyelesaikan masalah itu dia bisa otoriter, bisa juga dia fleksibel. Bagaimana? Ya dalam hal ini medianya dikaitkan kemarin sastra ya. Ya dalam hal ini saya membedah bukunya Pramudia Anantatur. Karena saya pikir fokus-fokus yang saya maksud itu sepertinya dominan ada pada bukunya Pramudia.
taruhlah kapan saatnya dia harus demokratis. Di dalam buku taruhlah Gadis Pantai, di situ tokoh sangat demokratis, seorang bapak yang demokratis kepada anaknya. Dia mengatakan seperti dia tidak melarang secara gamblang, tetapi dia mengatakan sabar nak. Sebentar lagi kamu jadi istri Bendoro. Istri Bendoro itu cuma menunjuk, lalu semuanya jadi. Nah, dia demokratis. Anaknya juga memberikan tanggapan kepada ayahnya. Ayahnya juga mengatakan ya ikuti saja dulu, nanti kau pasti memahami. Ini ada di dalam karya. Jadi saya mengatakan tadi Ibu Dr. Munira, karya itu mewakili zamannya. Karya itu adalah menyangkut manusia dan kemanusiaan sampai kepada hakinya manusia. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia nyata ini ada dalam sastra. Nah, sebagaimana Aristoteles mengatakan sastra itu katanya adalah dunia yang dia idealkan. Itu pun juga dia tantang dirinya yang namanya Plato. Jadi kalau kita kembali kepada pendekatan memetik atau teori memetik, yaitu teori yang paling kuno, katakan begitu. Jadi kapan saatnya? Jadi teori yang saya hasilkan, seorang pemimpin itu tidak saja demokratis. Masa perusahaan sudah mau hancur kita masih demokratis? Oh iya, bisa kamu kerja ndak? Bikin kerja ya sampai sore, tidak begitu. Tapi kita harus menentukan kalau kamu tidak mau kerjakan silakan keluar dari tempat ini. Itu ada di dalam karya-karya Pramudia Anantatur. Sama juga, kapan saatnya dia otoriter, kapan dia saatnya memerintah, kapan saatnya dia demokratis. Jadi seorang pemimpin dalam hal ini tidak selamanya demokratis, tidak selamanya dia diktator, tidak selamanya dia otoriter. Kadang-kadang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Lihat sikon, oh sekarang harus memerintah, oh sekarang saya harus otoriter. Karena sudah lihat kondisi berarti saya itu seharusnya dipegang oleh seorang pimpinan seperti itu. Nah, baik, satu lagi Ibu Dr. Sinta Aziz, banyak karya Ibu juga ya saya melihat di media massa secara elektronik itu mengenai etika. Ya. Yang terakhir saya baca itu tentang mengenai etika dalam pergaulan dan dilihat dari kajian sastra. Ya. Bagaimana? Ya. Sehingga muncul ide. Ya. Itu juga karena saya itu medianya adalah sastra. Jadi untuk mengangkat membelajarkan kepada masyarakat kalau ada etika yang harus kita penting. Kebetulan ada dalam karya sastra, itu pun juga dalam karya sastranya Pramudia, karena saya sudah dekat banget dengan Pramudia. Nah, seperti itu, etika bergaul. Jadi di samping etika bergaul itu ada yang baik, ada kontradiksi, karena kehidupan ini adalah kontradiksi. Ada pagi, ada malam, ada baik, ada yang tidak baik. Sama juga ini. Jadi pergaulan dalam hal ini adalah pergaulannya yang hianat. Tetapi di samping dia hianat, itu pergaulannya adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang dulu kita lihat. Ya, pergaulannya bagaimana tokoh si Aku dalam novel Pasar Malam itu di situ menceritakan sekalipun si Aku bapaknya itu adalah tukang judi, tetapi pada perkumpulan itu mereka disenangi karena kenapa? Dia selalu menghormati teman-temannya, dia selalu mengutamakan teman-temannya, seperti itu sekalipun itu adalah di arena perjudian. Tapi di samping itu kita lihat perguruan. Seorang ayah kok berani-beraninya mengatakan ini ada orang yang dicari oleh pemerintah. Sementara yang dicari-cari itu adalah mantunya, calon mantunya. Dia pergi mencarinya, tetapi dia betul-betul mencari, pulang di rumahnya dia marah-marah. Bahkan dia melapor kepada pemerintah. Saya katanya ketemu sama Kardo. Kardo itu katanya ada di kompleks ini, ada di kampung ini. Dia katanya mencari membuat ulah. Pemerintah mengatakan saat itu ada lejukan. Pemerintah mengatakan mana orangnya? Dia bilang dekat dari sini katanya. Sampai dipukul ini ayahnya si Aku. Mana orangnya? Ada katanya di sana. Di mana di sana itu? Di rumahnya katanya anakku.
Jadi ini ada hianat, pergaulan ada hianat, pergaulan ada baik, pergaulan ada kasih sayang, seperti itu. Nah ini tergambar ada pergaulan baik, ada pergaulan yang tidak baik. Itu pun juga dalam karya. Baik Ibu, menurut Ibu karena saya melihat Ibu ini luar biasa sebagai tokoh inspirasi tentang di bidang sastra dan juga budaya ya, karena di organisasi banyak bergelut di bidang budaya dan di sastra juga mendampingi mahasiswa-mahasiswa komunitas-komunitas yang terkait dengan budaya, begitu juga dengan sastra. Bagaimana menghubungkan antara budaya dan sastra ini? Ya. Sastra itu bagian dari budaya, sebagian kecil sastra itu bagian dari budaya itu, sastra bagian kecil dari budaya, karena budaya itu segala sesuatu yang menyangkut harkat hidup dan kehidupan manusia itu adalah budaya. Sastra salah satunya. Taruhlah bahasa daerah harus dilestarikan karena itu adalah bagian dari budaya. Sastra daerah, budaya dan bahasa Makassar ini atau bahasa daerah ini ada dalam sastra. Jadi itu. Taruhlah karyanya Radul Abdul Rahman yang berjudul Daun-daun retak seperti itu adalah gambaran budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Akhirnya Bunda, ya, perihal semua karya sastra yang digunakan, karya sastra yang paling pertama Bunda buat itu Bunda rangkai dengan sedemikian rupa dengan jeripayat seperti apa? Oh, kalau dikatakan jeripayat tidak, karena itu santai aja jadi, santai aja jadi. Inspirasinya Iya, dari kenyataan. Ya, seorang pengarang itu muncul karyanya, apakah dari dalam dirinya, apakah dia menyorot di luar, itulah tadi yang saya katakan sastra itu lahir karena zamannya. Nah, kalau saya pada saat ada yang mancing, taruhlah ya puisi, langsung spontanitas jadi puisi saya. Tetapi kalau saya duduk merenung, biasanya lama. Tetapi kalau ada yang pancing langsung jadi. Itu repotnya kalau begitu. Tetapi kalau memang disungguhi, insya Allah bisa jadi juga. Tapi saya pikirnya begini, nak. Membuat yang seperti itu saya terlalu banyak membuang boleh energi atau apalah. Karena kenapa? Orang-orang di sekitar saya marah kalau saya selalu menulis karena saya tidak tidur. Karena itu memburu itu kapan endingnya itu cerita. Makanya kalau saya fokus di laptop, biasa saya ditegur, bikin apa lagi? Karena dia khawatir jangan sampai saya kurang darah atau apa, karena saya tidak mau berhenti kalau tidak jadi. Harus terbawa-bawa mimpi. Jadi harus terbawa. Jadi pada saat tidur ketemu lagi lanjutan, bangun tulis lagi seperti ini. Nanti selesai baru diedit seperti itu ya. Ya, baik. Itulah tadi tokoh inspirasi kita Dr. Siti Aida Aziz MPD, Ketua Lembaga Majelis Lembaga Budaya PDA Kota Makassar dan Ketua dan Pembina BASI Komunitas Bahasa Susastra juga ya. Dan dia juga adalah akademisi dan di bidang sastra dan karya-karyanya banyak yang terkait dengan memang fokusnya di sastra dan terkait dengan kearifan lokal, budaya-budaya Bugis Makassar, terutama papasan etika di dalam berkomunikasi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Aida Aziz. Ya, selamat dan sukses selalu atas kegiatan-kegiatannya selama ini dan banyak juga puisi-puisinya, dan dia juga menjadi tokoh inspirasi untuk mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia di Unismu Makassar. Ya. Baik, terima kasih. Mas Tabikul Khairat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda. Foto dulu, foto bersama.